Salam dan bahagia. Halo Bapak Ibu Guru Penggerak, perkenalkan nama saya Yowel Nindya Waskito, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Salatiga. Hari ini saya akan berbicara tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Koneksi antar materi ini dibimbing oleh Bapak Budi Harijanto MPD sebagai fasilitator dan Ibu Setiawati SPD sebagai pengajar praktik. Mari kita jawab beberapa pertanyaan matematik berikut ini. 1. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Menurut Tomlinson tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Dalam mewujudkannya, guru harus 1. Memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. 2. Menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. 4. Membuat manajemen kelas yang efektif. 5. Membuat penilaian berkelanjutan. Strategi untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi adalah 1. Diferensiasi konten. Diferensiasi konten merujuk pada strategi membedakan format pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Yang kedua, diferensiasi proses. Diferensiasi proses ini merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh murid yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami konten. Dalam melaksanakan diferensiasi proses, ada beberapa hal yang bisa dilakukan, antara lain 1. Melakukan kegiatan berjenjang. 2. Memberikan pertanyaan pemandu atau tantangan. 3. Membuat agenda individual. 4. Memvariasi lama waktu. 5. Mengembangkan kegiatan bervariasi. Dan 6. Menggunakan pengelompokan yang fleksibel. 3. Diferensiasi produk. Diferensiasi produk ini merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan mengembangkan apa yang telah dipelajari. Diferensiasi produk meliputi dua hal, yaitu 1. Memberikan tantangan dan keragaman atau variasi. 2. Memberikan murid pilihan tentang bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Pertanyaan pemantik nomor 2. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek, yaitu 1. Kesiapan belajar murid atau readiness. Perlu diingat bahwa kesiapan belajar murid bukanlah tentang tingkat intelektualitas. Hal ini lebih kepada informasi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan baru yang akan diajarkan. Adapun tujuan melakukan identifikasi atau pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan tingkat kesiapan belajar adalah untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran sehingga dipastikan murid penuhi kebutuhan belajarnya. 2. Minat murid. Minat belajar adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Minat belajar pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minatnya. 3. Profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan guru sebagai seorang manajer yang merancang pembelajaran menggunakan metode, media, dan alat penilaian yang tepat berdasarkan pemetaan kebutuhan belajar murid yang sudah diidentifikasi. Pemenuhan kebutuhan setiap anak diharapkan dapat memberikan hak yang sama kepada setiap anak untuk mendapatkan kesuksesan dan kemerdekaan mereka dalam belajar. Pertanyaan pemantik nomor 3. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. A. Koneksi pembelajaran berdiferensiasi kaitannya dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan harus berpihak pada murid dan menuntut anak sesuai dengan kodrat alam dan zaman dengan berpihak kepada anak. Hal ini selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi yang memberikan pembelajaran kepada anak sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar anak. B. Koneksi pembelajaran diferensiasi kaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus sudah memiliki nilai guru penggerak yang meliputi mandiri
reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada anak. Dengan adanya nilai guru penggerak yang sudah menjadi kebiasaan guru, pembelajaran berdiferensiasi diharapkan menjadi optimal dalam setiap prosesnya. C. Koneksi pembelajaran berdiferensiasi kaitannya dengan visi guru penggerak. Dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus sadar dan paham betul bahwa guru tidak bisa mengerjakannya sendiri. Guru harus mempunyai gambaran masa depan yang jelas tentang kemana pembelajaran dan akhirnya akan berdinamika. Dengan kesadaran itulah, guru perlu membangun kekuatan lingkungan yang menjadi penopang pembelajaran berdiferensiasi dengan pemetaan aset, sarana prasarana, rekan sejawat, dan mitra sekolah yang akan diajak kolaborasi dengan tujuan memenuhi kebutuhan belajar murid. D. Koneksi pembelajaran berdiferensiasi kaitannya dengan budaya positif. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, pasti akan ada gesekan dan tantangan. Guru perlu menentukan aturan main yang disebut budaya positif untuk menciptakan suasana dan lingkungan yang positif. Guru perlu berkolaborasi dengan murid untuk saling menghargai hak masing-masing dalam upaya mencapai perubahan dan kesuksesan bersama. Demikianlah koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Salam dan bahagia, tergerak, bergerak, menggerakkan.